Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Februari Sugestin dengan NIM 22108020043. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai metode dan strategi berpikir kreatif dalam linear thinking. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi yang diampu oleh Pak Mahfud. Langsung saja ke materinya, yaitu mengenai berpikir linear atau linear thinking. Apa sih berpikir linear itu? Nah, berpikir linear adalah proses biner dengan hanya dua set jawaban, yaitu benar atau salah. Nah, proses ini itu sederhana, cepat, berurutan, dan terorganisasi, sehingga menjadikannya proses berpikir yang paling populer. Nah, langsung saja ke metode yang pertama, yaitu false face. False face itu artinya mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Untuk contohnya itu, kebanyakan aplikasi kan bertambah fitur. Nah, bagaimana jika fitur itu dikurangi untuk kesederhanaan? Kemudian contoh yang kedua itu toko fisik dianggap penting. Nah, bagaimana jika hanya berbasis daring? Dan contoh yang ketiga yaitu kursi biasanya memiliki 4 kaki. Nah, bagaimana jika kursi itu misal memiliki 3 kaki? Kemudian metode yang kedua yaitu ada slice and dice. Artinya teknik ini digunakan untuk memecah masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkannya lebih lanjut. Untuk contohnya yaitu memecah strategi pemasaran menjadi aspek individual seperti target, audiens, media, dan pesan. Contoh yang kedua yaitu memecah fitur aplikasi menjadi fungsi yang dapat ditingkatkan secara terpisah. Yang ketiga yaitu menganalisis komponen pengalaman pelanggan dari masuk toko hingga pembayaran. Kemudian yang keempat yaitu memisahkan elemen estetika, fungsionalitas, dan ergonomi untuk desain yang lebih baik. Metode yang ketiga yaitu cherry split. Cherry split ini merupakan teknik yang digunakan untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Teknik ini digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Untuk contohnya yaitu memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terukur. Kemudian metode yang keempat yaitu think bubble. Merupakan teknik ini digunakan untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Nah, setiap gelembung ini berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Teknik ini digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperluas pola pikir. Seperti contohnya misal kita membuat peta konsep atau mind map dari sebuah materi. Kemudian teknik yang terakhir itu scamper. Jadi scamper ini merupakan metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Jadi scamper ini merupakan akronim dari 7 teknik berpikir. Yang pertama yaitu substitute, kemudian combine, kemudian adapt, kemudian modify, kemudian put to another use, kemudian eliminate, dan yang terakhir yaitu reverse. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing dari ketujuh akronim tersebut. Yang pertama yaitu substitute atau gantikan. Jadi maksudnya apa sih yang bisa diganti dari suatu ide atau produk tersebut? Kemudian yang selanjutnya yaitu combine atau gabungkan. Jadi maksudnya bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang ketiga yaitu adapt atau sesuaikan. Jadi maksudnya bagaimana konsep ini tuh dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Dan yang keempat yaitu modify atau ubah. Jadi apa sih yang bisa ditambah ataupun dikurangi dari suatu produk tersebut. Dan yang kelima yaitu put to another use. Jadi gunakan untuk tujuan lain. Maksudnya itu bagaimana sih bidang ini tuh bisa digunakan dalam bidang lain ataupun produk yang lain. Yang keenam yaitu eliminate atau hilangkan. Jadi apa sih yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep. Kemudian yang terakhir yaitu reverse atau balikan. Jadi maksudnya apa yang terjadi jika kita membalikan atau membalik prosesnya.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.